Hari ini kita akan diskusi bersama mengenai mitigasi bencana geologi. Jadi, seperti yang rekan-rekan jalani bahwa pada 4 pertemuan yang lalu kita sudah berdiskusi bersama mengenai ragam fenomena dan bencana geologi. Dan pada hari ini kita akan coba untuk memfokuskan pembahasan mengenai program mitigasi dari macam-macam bencana geologi yang telah kita bahas sebelumnya. Sehingga pada kesempatan ini mungkin tidak akan dibahas secara mendalam mengenai detail dari ragam bencana geologi dan akan lebih berfokus kepada langkah dan program mitigasi yang perlu diterapkan untuk meminimalisasi dampak dari bencana geologi tersebut. Akan hanya ada 2 pembahasan, teman-teman, yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah konsep mengenai mitigasi bencana, lalu yang kedua adalah beragam program mitigasi bencana geologi. Nah, yang pertama mengenai konsep mitigasi bencana, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit flashback ke belakang mengenai perbedaan antara fenomena versus bencana alam. Jadi, seperti yang pernah kita bahas di awal-awal kelas bahwa bumi selalu mencari titik keseimbangannya yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas bumi, baik yang terjadi di permukaan maupun di bawah permukaan. Nah, jika aktivitas bumi tersebut memberikan dampak terhadap manusia, baik korban jiwa ataupun korban luka, ataupun juga beserta dengan kerusakan properti, baik properti umum, properti pribadi, sarana, ataupun infrastruktur, maka aktivitas bumi tersebut dikelompokkan menjadi bencana alam. Namun lain halnya jika aktivitas bumi tersebut tidak memberikan dampak apapun, baik kepada manusia ataupun properti, yang mungkin ketiadaan dampak tersebut adalah karena lokasinya yang jauh dari berbagai aktivitas manusia ataupun pembangunan infrastruktur, ataupun dampaknya yang sangat kecil yang tidak terasa kejadiannya, maka itu hanya sebagai fenomena alam biasa saja. Nah, dari 2 konsep ini, maka kita bisa mengambil poin pentingnya rekan-rekan bahwa untuk menghindarkan aktivitas bumi ini menjadi sebuah bencana alam, maka yang paling sederhana adalah kita mencoba untuk meminimalisasi atau meniadakan dampak dari aktivitas bumi tersebut. Bisa kita menghindarkan diri dan juga menghindarkan pembangunan dari lokasi ataupun objek bumi yang memiliki aktivitas signifikan, ataupun jika memang harus beraktivitas ataupun dilakukan pembangunan di suatu wilayah ataupun suatu objek bumi yang memiliki aktivitas signifikan, maka perlu disusun dan juga diterapkan program mitigasi bencana untuk kembali lagi meminimalisasi dampak dari aktivitas bumi tersebut, sehingga aktivitas bumi yang selalu terjadi dengan jenis yang beragam akan hanya menjadi sebuah fenomena alam biasa saja. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa benar-benar memahami terkait konsep sederhana sebenarnya teman-teman, karena ini nanti akan terkait dengan profesi rekan-rekan selaku civil engineer yang akan memberikan keputusan penting terhadap kegiatan pembangunan dan juga diikuti dengan aktivitas manusia yang mengikuti pembangunan tersebut. Kemudian kita tetap mengacu kepada data BNPB ini teman-teman, karena ini merupakan data yang sangat bagus ya, bahwa kita sudah deal dengan kondisi geologi Indonesia, bahwa dengan kompleksitas kondisi geologi yang tinggi di wilayah Indonesia, maka berbagai aktivitas geologi yang mungkin bisa memberikan dampak kepada manusia dan properti akan berpotensi memiliki bencana. Sudah ada banyak sekali ragam bencana, baik bencana geologi, bencana hidrometeorologi, ataupun kombinasi di keduanya menjadi bencana geohidrometeorologi. Jadi kita sudah menerima kenyataan ini bahwa posisi Indonesia berpotensi memiliki ragam potensi bencana geologi. Nah, kalau di breakdown lagi, inilah setidaknya ada 9 bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia. Ada bencana geologi, bencana hidrometeorologi, ataupun juga bencana geohidrometeorologi. Jadi kita sudah memahami bahwa setidaknya 9 bencana alam ini kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka
perlu disusun dan juga diimplementasikan program mitigasi bencana. Dan terdapat banyak sekali definisi yang mencoba mendefine apa itu mitigasi bencana, dan dari sejumlah definisi tersebut kita mencoba mengambil definisi yang sederhana bahwa mitigasi bencana adalah upaya untuk mereduksi dampak atau kehilangan jiwa dan juga kerusakan properti melalui pengurangan dampak dari bencana. Jadi kata kunci dari mitigasi bencana adalah memberikan concern terhadap manusia untuk meminimalisasi korban dan juga kerusakan properti melalui pengurangan dampak dari bencana tersebut. Bagaimana mengurangi dampaknya? Ada banyak sekali teman-teman program yang bisa dicanangkan, baik itu suatu gerakan non-fisik ataupun juga program pembangunan non-fisik yang tahan terhadap bencana. Tapi sebelum jauh ke tahap sana, kita bisa melihat suatu siklus kebencanaan ini yang dirangkum oleh Habitat Indonesia, bahwa kalau secara posisi, meskipun ini merupakan suatu siklus, tapi kita bisa memahami bahwa mitigasi bencana dapat dijadikan titik awal hingga nantinya bisa berkembang menjadi suatu kondisi kesiapan bencana. Dan ketika bencana terjadi pada saat tahap darurat, maka langkah-langkah kedaruratan yang cenderung lebih diambil hingga nanti ke tahap pemulihan dan kembali lagi ke tahap mitigasi bencana. Jadi teman-teman, karena ini merupakan suatu siklus yang akan terus-menerus terjadi dan berulang berdasarkan periode waktu tertentu, maka mitigasi bencana bersifat dinamis yang evaluasi penerapannya bisa dilakukan melalui evaluasi setelah terjadinya bencana, ataupun juga mengambil studi kasus dari bencana-bencana serupa yang terjadi di tempat lain. Jadi kita tidak harus mengalami bencana terlebih dahulu untuk melakukan evaluasi mitigasi bencana atau pengembangan mitigasi bencana, namun kita bisa melihat dari berbagai wilayah lainnya yang memiliki kejadian bencana serupa di tempat kita, dan studi kasus tersebut bisa menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan evaluasi berkala dari mitigasi bencana yang kita terapkan. Nah, jadi kalau pada tahap ini kita akan berfokus pada bagian ini teman-teman, di mitigasi bencana, walaupun nanti pada beberapa slide berikutnya mitigasi bencana ini akan kita coba bagi menjadi pada tahap pra bencana, saat terjadinya bencana, hingga pasca terjadinya bencana. Nah, mitigasi bencana ini kalau secara sederhana dan secara berurutan dalam perspektif geologi kebencanaan, maka urutan secara sederhana adalah dengan melakukan pemetaan, yaitu melakukan inventarisasi terhadap kondisi geologi yang ada di suatu wilayah. Kemudian setelah kita memahami kondisi geologi tersebut, maka kita akan bisa mengidentifikasi sekaligus juga melakukan penyelidikan terhadap potensi bencana geologi yang mungkin terjadi dari kondisi geologi tersebut. Kemudian setelah kita ketahui potensi bencana geologi, maka perlu dilakukan pemeriksaan dan pemantauan berkala terhadap perkembangan ataupun juga eskalasi dari potensi bencana tersebut, dan nantinya dari rangkaian pemetaan, penyelidikan, pemeriksaan, dan pemantauan dapat menjadi informasi sekaligus juga bisa menjadi bahan materi yang akan disosialisasikan kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan masyarakat. Jadi informasi yang disampaikan tersebut memang berdasar secara ilmiah dan juga bisa dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat dan juga pemangku kepentingan bisa mengambil keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana yang tepat guna sesuai dengan karakteristik geologi dan potensi bencana geologi di sekitar kita. Nah, itu sekilas mengenai konsep dari mitigasi bencana geologi, dan setelah ini kita akan beralih kepada pokok pembahasan yang kedua rekan-rekan, yaitu ragam program mitigasi bencana geologi, baik yang diterapkan di Indonesia ataupun yang diterapkan secara global. Tapi sebelum melangkah jauh dalam pembahasan ini, saya mohon bantuan dari satu orang di antara teman-teman sekalian.
kiranya bisa memberikan informasi atau update kepada kita semua bencana apa yang baru-baru ini terjadi seperti itu, yang bisa menjadi update bagi kita semua, atau bahkan jika teman-teman mengikuti informasinya lebih jauh, kira-kira dari bencana geologi yang terjadi dalam bulan ini, ataupun bahkan secara lebih singkat dalam 1 minggu terakhir, seperti apa langkah mitigasi yang telah dilakukan untuk merespon kejadian bencana geologi tersebut. Saya mohon satu orang, kira-kira apakah ada satu orang yang bersedia secara voluntary memberikan update-nya? Bebas teman-teman, bisa mencari informasi dari berita di mesin pencari ataupun dari media sosial yang mungkin berseliweran di timeline dan FYP teman-teman. Kira-kira ada update apa nih bencana geologi apa yang terjadi baru-baru ini? Silakan satu orang, siapa yang ingin uh, sharing informasi secara voluntary. Jika memang tidak ada, maka kita seperti biasa ya, memohon kesediaan dari satu orang beruntung yang terpilih seperti itu teman-teman. Dan satu orang beruntung tersebut goes to Mas Dava Bagastia. Halo Mas Dava. Ya Pak, Ya, Mas Dava, ini Pak teman-teman bisa sudah memilih Mas naik Dava dulu. nih untuk bisa memberikan update, Mas. Kira-kira kalau dari penelusuran Mas Dava, apakah ada bencana geologi yang baru saja terjadi, Mas, beberapa waktu ini? Dan seperti apa mitigasi bencananya, Mas? Mbak Grace Lucia Lambu, apakah Mbak Grace mengikuti perkembangan informasi terkini, Mbak? Kiranya apakah ada update dari bencana geologi yang terjadi dalam bulan ini atau 1-2 hari ini, Mbak? Ya, baik Pak, apakah sudah terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak Grace, silakan, Mbak. Baik Pak, mungkin ke bencana alam yang baru-baru ini saya baca di berita di Kompas TV, itu ada bencana banjir di mana Sungai Kawan itu meluap sehingga mengakibatkan ratusan rumah di bagian hulu itu banjir, Pak. Baik, baik. Di mana, Mbak, tadi banjirnya yang Mbak Grace dapatkan informasinya? Sebentar Pak, saya cek dulu soalnya saya tidak terlalu tahu di mana spesifik letaknya Sungai Kawan, Pak. Baik, baik, Mbak. Baik, menarik. Jadi sudah ada bencana banjir yang Mbak Grace peroleh informasinya. Ya baik Pak, posisinya di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, baik. Kalau dari kanal informasi yang Mbak Grace baca seperti itu, dan juga atau bahkan mungkin Mbak Grace sudah melakukannya secara mandiri, Mbak, kira-kira seperti apa Mbak mitigasi bencana yang dilakukan untuk mengatasi banjir tersebut, Mbak? Ya baik Pak, kalau berdasarkan apa yang saya tahu, banjir itu biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi atau mungkin karena pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di bagian sungai, sehingga itulah yang menyebabkan banjir Pak. Dan mungkin yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kejadian tersebut adalah memberikan peringatan kepada masyarakat sekitar untuk lebih bijak lagi dalam membuang sampah Pak, seperti itu. Oke, baik, baik. Terima kasih Mbak Grace, informasi dan analisis yang sangat menarik, Mbak. Jadi, kalau saya izin untuk merecap informasi yang disampaikan Mbak Grace, bahwa ada suatu sungai di Kalimantan Barat yang meluap sehingga menyebabkan banjir, dan berdasarkan analisis Mbak Grace bahwa memang aspek antropogeniknya yang Mbak yang memberikan dampak signifikan terhadap terjadinya banjir tersebut, sehingga mitigasi yang bisa dilakukan adalah dengan juga melakukan penegakan ketertiban pada aspek antropogeniknya. Baik, menarik Mbak Grace. Jadi kalau kita berkaca dari informasi yang disampaikan Mbak Grace tadi, teman-teman, mungkin kita juga memiliki keterbatasan informasi terkait banjir tersebut, tapi itu sangat menarik. Dan jika memang teman-teman menemukan suatu kasus yang secara informasinya cukup lengkap mengenai penyebab banjirnya, apakah karena topografi, apakah karena uh, drainase yang minim ataupun performa yang kurang baik, maka dasar dari penyebab terjadinya banjir itulah yang akan menjadi pijakan
bagi teman-teman untuk merancang program mitigasi untuk mengatasi suatu bencana geologi tersebut. Menarik, terima kasih sekali lagi Mbak Grace atas informasinya. Kembali kita tunggu Mas Dava, apakah sudah bisa terhubung atau memberikan informasinya Mas pada kolom chat. Baik, jadi sembari Masih saya tulis. ini barusan terdengar jelas Mas Dava. Untuk apa bencana geologi yang mungkin terjadi itu seperti tanah longsor, Pak. Nah, itu mungkin kebanyakan di daerah-daerah perbukitan kayak Kulon Progo kemarin. Terus mungkin mitigasi yang bisa dilakukan itu untuk tanah longsor sendiri, melakukan terasering dengan drainase yang tepat, mendirikan bangunan berpondasi kuat, atau mengurangi tingkat keterjangan lerengnya, Pak. Oke, baik. Menarik, Mas Dava. Apakah Mas Dava bisa memberikan informasi yang lebih rinci, Mas? Longsor yang baru-baru ini terjadi di mana, Mas? Mungkin di daerah Purwosari, Pak. Oke, baik, baik. Ada. Baik, sangat menarik Mas Dava. Jadi Mas Dava sudah menangkap informasinya ya Mas, bahwa karena kondisi geologinya maka juga didukung oleh curah hujan yang secara tren mengalami peningkatan memasuki bulan November ini, maka terjadi longsor dan juga program mitigasi yang bisa dicanangkan adalah Mas Dava mengedepankan aspek rekayasa keteknikan dengan membuat semacam struktur atau dinding penahan dari longsor tersebut. Menarik Mas Dava, terima kasih Mas. Baik, teman-teman. Sama-sama, Pak. Jadi eh, lebih kurang seperti itulah sebenarnya simulasi dari kelas geologi dan kebencanaan ini. Teman-teman bisa selalu mengupdate apa saja bencana yang terjadi pada beberapa waktu ini, kemudian juga mungkin secara mandiri bisa eh, merancang seperti itu kira-kira kalau bencananya seperti ini terjadi, penyebabnya apa, dan penyebab itulah yang menjadi kunci untuk penanganan dan program mitigasi. Jadi sebenarnya sederhana luaran dari mata kuliah ini seperti itu teman-teman, atau lebih jauh lagi teman-teman bisa memahami kondisi geologi dari suatu wilayah kerja, tidak perlu detail, tapi teman-teman tinggal mengamati objek-objek geologi vital yang mungkin bisa menjadi agen dari terjadinya suatu bencana. Nah, jadi kalau dari Mbak Grace dan Mas Dava tadi sudah memberikan dua contoh informasi terkini dari kejadian bencana geologi pada beberapa waktu ini, teman-teman. Dan kalau saya bisa tambahkan, kalau kemarin baru saja terjadi di gempa bumi di Enggano ya, di utaranya, sorry, di daerah Bengkulu, magnitudenya relatif tidak terlalu tinggi karena hanya 4,9 dan tidak berpotensi tsunami. Jadi kalau teman-teman ingat kan di Bengkulu, kemudian ke selatan Jawa itu merupakan garis dari pertemuan lempeng sehingga wajarlah jika kerap kali terjadi gempa seperti itu. Dan memang tidak ada program mitigasi bencana khusus yang bisa dilakukan pada gempa bumi, melainkan adalah program kesiapsiagaan sekaligus juga eh, kualitas ataupun daya tahan bangunan dan juga properti yang dibangun di sekitar area berpotensi gempa agar bisa menahan getaran dari gempa saat terjadi. Kemudian yang kedua, teman-teman juga jika melihat di media sosial juga banyak informasi bahwa baru-baru ini di Jakarta mulai terendam banjir ya, mulai ada genangan atau bahkan pada beberapa stasiun kereta atapnya ada yang jebol, bahkan menyebabkan terjadinya genangan di stasiun kereta tersebut. Jadi kalau contoh di Jakarta ini tentunya yang dikedepankan adalah penanganan terhadap infrastrukturnya, baik drainase untuk penyediaan jalur limpasan air ataupun juga ketahanan dari struktur bangunan untuk menopang genangan air yang ada di atasnya. Jadi menarik informasi bencana geologi yang berkembang pada beberapa waktu ini, teman-teman. Nah, kemudian kita akan beralih kepada berbagai program mitigasi dari setiap bencana geologi yang terjadi. Yang pertama adalah mengenai banjir, karena saat ini sudah memasuki bulan November, kemudian juga nampaknya sudah terjadi peningkatan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, dan biasanya akhir tahun kerap kali terjadi banjir.
maka rasanya perlu bagi kita untuk memahami apa saja yang perlu dilakukan sebelum terjadinya bencana banjir. Tentunya jika teman-teman sudah memahami kondisi geologi, topografi, kemudian sistem fluvial atau sistem sungai yang berkembang di suatu wilayah, teman-teman bisa memberikan informasi kepada masyarakat terhadap potensinya genangan air atau bahkan lebih jauh lagi banjir. Kemudian juga kita harus memastikan drainase atau sistem saluran untuk menyalurkan air bisa bekerja dengan baik, tidak ada sumbatan sampah seperti itu. Dan jika dilakukan scale up secara lebih besar lagi, mungkin pada beberapa lingkungan permukiman sudah ada suatu sistem atau SOP bagaimana penanganan ketika terjadi banjir. Dan kalau kita tarik lagi pada skala yang lebih kecil, setiap keluarga hendaknya sudah mempersiapkan semua peralatan yang berkaitan jika terjadi banjir. Nah, kemudian saat terjadi banjir, maka yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah kalau kita sebagai masyarakat tentunya adalah yang pertama terhadap saluran listrik, karena meskipun konduktivitas air relatif rendah, tapi tetap memiliki daya untuk mengalirkan listrik, maka kita harus memastikan untuk menurunkan saklar listrik dari meteran rumah kita agar tidak ada sambungan listrik. Kemudian juga hati-hati terhadap hewan-hewan liar yang mungkin bisa masuk ke dalam rumah saat terjadi banjir. Kemudian juga tetap memperhatikan kebersihan dan kesehatan tubuh agar tidak terjadi penyakit yang berkaitan dengan air kotor seperti itu, teman-teman. Kemudian juga hati-hati dalam melangkah jika nanti, karena bisa jadi ada area-area dalam yang tergenang air yang bisa menyebabkan tenggelam seperti itu. Jadi lebih kurang kalau ini sebenarnya program-program mitigasi ini bisa teman-teman sadur ya dari berbagai publikasi yang dipublikasikan oleh BNPB, BMKG ataupun Kementerian SDM. Tapi saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk mengambil poin-poinnya saja, karena yang paling penting sebenarnya dari setiap program mitigasi pra, saat, dan pasca bencana ini, saya ingin menampilkan kiranya apa saja rekayasa keteknikan yang perlu dilakukan oleh teman-teman selaku civil engineer terhadap mitigasi dari masing-masing bencana yang terjadi. Kemudian setelah terjadinya bencana, tentunya kita harus melakukan pembersihan ya, karena air banjir umumnya membawa material sedimen halus yang sesaat setelah air surut maka akan meninggalkan material sedimen tersebut di area-area yang digenangi, sehingga akan meninggalkan kotoran dan tumpukan lumpur lah, sehingga perlu dilakukan pembersihan untuk kesehatan lingkungan. Kemudian juga untuk sambungan listrik pun harus dipastikan bahwa kelembaban di area sekitar yang akan dialiri listrik sudah rendah untuk meminimalisasi adanya potensi sambungan listrik akibat kondisi lembab yang dihasilkan oleh sisa-sisa banjir. Dan yang paling penting, teman-teman, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa program mitigasi keteknikan yang bisa dilakukan oleh kita selaku civil engineer pada banjir tentunya adalah membantu infiltrasi air permukaan melalui pembuatan sumur-sumur resapan dengan berbagai ukuran dan kedalaman. Tapi yang jelas sederhananya adalah kita memastikan agar permeabilitas dari permukaan semakin meningkat dengan lubang-lubang yang kita buat agar infiltrasi dari genangan air bisa meningkat dengan signifikan seperti itu. Kemudian juga drainase, ketersediaan drainase, baik skala rumahan ataupun skala lingkungan hingga kota pun juga perlu dipastikan terkoneksi dengan baik, tidak ada sumbatan, dan juga bisa secara dimensi memiliki volume yang cukup besar untuk menampung volume maksimum dari aliran airnya. Dan jika memang terjadi genangan atau bahkan drainase tidak mampu untuk menampung volume air, maka perlu dibantu dengan pemompaan, baik pompa portable, pompa permanen, ataupun pompa mobile. Namun yang jelas sebenarnya secara prinsip pemompaan ini adalah upaya untuk mengurangi genangan pada area-area yang tidak bisa terjadinya infiltrasi pada daerah tersebut. Kemudian pada skala yang lebih besar lagi, pintu air dirasa cukup penting untuk mengatur debit air yang mengalir dan masuk ke suatu wilayah dari suatu kanal aliran.
agar nanti pintu air ini berfungsi untuk membantu dalam manajemen volume air yang mengalir. Kemudian pada area-area yang secara topografi memiliki elevasi yang sangat rendah, atau bahkan jika dilakukan simulasi melalui berbagai teknik ataupun pendekatan software, memang memiliki potensi untuk terjadi genangan secara tinggi, maka harus dilakukan penanggulan agar tidak terjadi genangan pada topografi di permukaan yang rendah tersebut. Jadi lebih kurang seperti ini teman-teman polanya. Akan ada program-program mitigasi non-teknis dan juga ada program mitigasi teknis yang berkaitan dengan bidang teknik sipil dari setiap bencananya. Kita lanjut ke program mitigasi yang kedua, yaitu adalah gempa bumi. Jadi sebelum terjadinya gempa bumi, teman-teman sudah memiliki akses ya yang terbuka di berbagai mesin pencari terkait informasi kondisi tektonik dari semua wilayah di Indonesia, termasuk di dalamnya juga rekaman riwayat kejadian gempa dan kondisi struktur geologi serta rekaman kegempaan inilah yang nantinya bisa menjadi panduan bagi teman-teman, baik dimanapun teman-teman tinggal ataupun dimanapun teman-teman nanti mengerjakan suatu pekerjaan sipil untuk meningkatkan kewaspadaan apakah ada kiranya struktur geologi aktif yang bisa menjadi penyebab terjadinya gempa bumi pada wilayah tersebut. Jadi mulai hari ini sebenarnya teman-teman bisa mulai mereka-reka nih di mana tempat tinggal teman-teman ataupun juga wilayah kerja teman-teman, apakah secara rekaman kegempaan pernah terjadi kegempaan yang dangkal ataupun dalam, kemudian secara sebaran struktur geologinya apakah ada struktur-struktur geologi aktif yang barangkali suatu saat bisa terjadi stress release dan bisa memicu gempa darat. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan program mitigasinya sebelum terjadinya bencana? Tentunya kita harus aware dan anggota keluarga pun juga harus aware bagaimana skenario ketika terjadi gempa, termasuk di dalamnya di jalur manakah harus dilakukan evakuasi, atau bahkan jika memang tidak sempat dilakukan evakuasi, maka di bagian-bagian mana dari rumah kita yang bisa dinilai kokoh untuk melindungi sesaat terjadinya gempa. Mungkin di bawah meja, di sudut-sudut ruangan, seperti itu teman-teman. Kemudian juga kerap kali terjadinya gempa bumi diikuti dengan adanya kegagalan struktur yang mungkin juga diikuti dengan adanya konsleting listrik, sehingga bisa terjadinya kebakaran ataupun juga karena adanya gas yang tertimpa dan juga terjadi percikan api sehingga kebakaran, maka alat pemadam kebakaran pun perlu dipersiapkan, termasuk di dalamnya obat-obatan. Nah, bagi teman-teman yang akan membangun suatu bangunan ataupun juga infrastruktur, tentunya rekaman kegempaan ini menjadi penting untuk memastikan struktur bangunan atau struktur konstruksi yang akan dibangun memang memenuhi kriteria teknis yang dicantumkan dalam berbagai standar nasional Indonesia agar konstruksi yang terbangun bisa memiliki ketahanan terhadap gempa. Dan secara lebih jauh, sebenarnya bagi teman-teman yang nanti suatu saat bekerja di instansi ataupun juga memiliki kemampuan pribadi untuk melakukan penguatan terhadap konstruksi yang telah terbangun jika memang konstruksi yang telah terbangun tersebut dinilai memiliki ketahanan terhadap gempa yang rendah. Bisa melakukan reinforcement ataupun juga berbagai rekayasa keteknikan lainnya yang bisa diterapkan pada konstruksi bangunan existing. Kemudian saat terjadinya gempa, maka seperti yang disampaikan tadi, jika memang tidak sempat untuk mengevakuasi diri keluar bangunan, maka meja, sudut, kemudian sudut-sudut ruangan, ataupun juga di bawah-bawah atau di dalam lemari yang memang dirasa kokoh seperti itu bisa menjadi alternatif bagi teman-teman untuk berlindung. Kemudian tentunya karena kerap kali diikuti dengan padamnya listrik, maka lift bukan menjadi pilihan yang tepat untuk mengevakuasi diri karena akan menimbulkan masalah baru ketika kita berada di dalam lift dan terjadi padam listrik untuk waktu yang cukup lama. Kemudian tentunya jangan berlindung pada pohon, tiang-tiang, ataupun
juga bangunan yang dinilai sudah tidak mumpuni lagi untuk menahan getaran saat terjadi gempa karena bisa berpotensi terjadinya ambrukan yang bisa membahayakan keselamatan kita. Dan setelah terjadinya bencana, tentu sesaat setelah terjadinya bencana masih dalam tahap kedaruratan, dan dalam hal ini eh, pihak yang berwenang dalam bidang kebencanaan adalah leading sektor yang harus diikuti instruksi dan arahannya. Namun peran kita sebagai civil engineer yang bisa dilakukan adalah tentunya dengan melakukan inventarisasi kerusakan bangunan yang terjadi sebagai dasar evaluasi untuk melakukan pemulihan atau rehabilitasi lebih lanjut pasca terjadinya gempa. Kemudian juga jika teman-teman mungkin tertarik lebih jauh lagi untuk evaluasi kondisi geologi pasca terjadi gempa, teman-teman bisa mencari bukti-bukti adanya pergeseran permukaan ataupun juga bukti-bukti dari adanya gerakan struktur geologi yang menjadi penyebab terjadinya gempa bumi di permukaan. Jadi lebih kurang seperti itu, karena nanti hasil inventarisasi kerusakan bangunan, kemudian juga pengamatan terhadap struktur geologi yang menyebabkan gempa bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk melakukan program rekonstruksi properti di daerah tersebut. Nah, lalu apa saja program mitigasi keteknikan yang bisa dilakukan untuk gempa bumi? Yang pertama tentunya pada masa modern ini sistem monitoring dan early warning system sudah sangat mumpuni, dan berbagai instrumen monitoring dan EWS ini bisa menjadi item yang sangat membantu dalam mitigasi bencana kegempaan. Kemudian pada bangunan-bangunan tradisional pun juga bisa kita ambil pelajaran teman-teman untuk mengadopsi struktur atau bangunan tahan gempa yang mungkin dilakukan fondasi susunan batu atau juga mungkin ikatan-ikatan balok yang tidak rigid sehingga memiliki fleksibilitas ketika terjadi getaran dari bawah permukaan. Kemudian juga untuk bangunan tahan gempa, SNI yang diterbitkan oleh pemerintah sudah menjadi panduan paling praktis bagi kita semua selaku civil engineer untuk membangun konstruksi baru yang tahan gempa, sehingga jikapun memang tidak menerapkan sistem konstruksi tradisional yang tahan gempa, maka sistem konstruksi modern yang tercantum dalam SNI ini sudah dirasa cukup untuk menahan ketika terjadinya gempa. Atau lebih jauh lagi, seperti yang disampaikan pada beberapa waktu lalu, bagi teman-teman yang memang berkesempatan berkarir nantinya di instansi ataupun perusahaan yang memang memperhatikan ketahanan terhadap gempa, maka sudah ada banyak sekali teknologi dan juga program rekayasa struktur bangunan yang diterapkan pada struktur konstruksi modern, baik yang fleksibel ataupun yang memiliki damping, ataupun juga yang memiliki isolasi terhadap seismik di permukaan bumi. Jadi inilah lebih kurang rekayasa keteknikan yang bisa dilakukan untuk menghadapi gempa bumi sebagai bagian dari program mitigasi terhadap bencana gempa bumi. Kemudian berikutnya adalah mitigasi tsunami, bahwa tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dan juga global, yang dalam hal ini terkait dengan sistem peringatan dini atau tsunami early warning system, yang perkembangannya juga didukung dengan kejadian tsunami Jepang pada tahun 2011 yang memberikan pelajaran bagi para pakar untuk dapat membuat instrumen early warning system yang tepat untuk memberikan peringatan dini jika terjadinya tsunami. Nah, biasanya, namun memang pada beberapa waktu yang lalu di awal-awal pemasangan buoy itu adalah suatu alat peringatan dini tsunami yang diapungkan di laut pada posisi-posisi tertentu, kerap kali dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena buoy ini memiliki nilai ekonomis, teman-teman, baik instrumennya sendiri ataupun juga dijual sebagai besi, karena dengan ketiadaan buoy yang dicuri tersebut, maka akan mempengaruhi performa dari sistem peringatan dini yang diterapkan pada suatu wilayah yang kerap
kali terjadi gempa di lepas pantai. Kemudian berikutnya adalah baik pembangunan ataupun juga pengetahuan masyarakat harus memperhatikan di mana saja area-area yang memiliki elevasi yang cukup tinggi, yang mungkin jika terjadi tsunami maka area tersebut aman karena memiliki beda elevasi yang cukup signifikan dari bibir pantai sehingga tingginya gelombang tsunami tidak bisa mencapai area tersebut. Nah, saat terjadinya bencana, umumnya berdasarkan pola kejadian tsunami yang terjadi, kita memiliki waktu satuan hingga puluhan menit, dan memang waktu kritis inilah yang menjadi momen penting bagi masyarakat yang tinggal di tepi pantai ataupun juga di daerah dataran rendah untuk dapat melakukan evakuasi diri ke daerah yang lebih tinggi agar terhindar dari sapuan gelombang tsunami. Dan setelah terjadinya bencana, maka kita pun juga harus tetap waspada, rekan-rekan, karena bisa jadi sapuan dari gelombang tsunami bisa mempengaruhi ketahanan dari struktur bangunan ataupun dinding bangunan yang bisa berpotensi terjadinya ambrukan. Namun secara lebih jauh lagi, maka program mitigasi keteknikan yang bisa dilakukan untuk tsunami adalah yang pertama tentunya karena kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya tsunami, maka sistem peringatan dini menjadi sangat penting untuk membantu memberikan warning atau peringatan jika memang terjadi peningkatan gelombang yang signifikan sebagai tsunami, sehingga masyarakat memiliki waktu yang walaupun relatif pendek namun cukup untuk masyarakat mengevakuasi diri ke tempat aman. Kemudian juga dilakukan penanaman pohon-pohon yang memiliki akar cukup kokoh untuk mereduksi gelombang tsunami juga dirasa penting, atau jika ingin secara lebih cepat lagi maka perlu dilakukan pembangunan tanggul gelombang. Jadi bisa berupa bronjong-bronjong di tepi pantai ataupun bahkan memang dinding tegas seperti itu, teman-teman. Tapi memang keterdapatan tanggul gelombang tsunami ini dinilai memberikan dampak terhadap ekosistem tepi pantai karena sudah ada bangunan non-alamiah, maka penanaman pohon memang dinilai menjadi langkah yang tepat walaupun memang membutuhkan waktu. Namun memang karena dampaknya terhadap ekosistem yang paling rendah, maka penanaman pohon bakau dalam hal ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk membuat barrier agar bisa mereduksi gelombang tsunami yang mencapai daratan. Kemudian yang paling sederhana dan juga yang paling mudah untuk diterapkan oleh kita semua adalah melakukan inventarisasi daerah mana saja yang memiliki elevasi yang tinggi, kemudian yang luas dan aman, dan memiliki aksesibilitas yang baik sebagai jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadinya tsunami, agar masyarakat di sekitar sudah mengetahui saat terjadinya kedaruratan arah mana saja yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri. Kemudian rekan-rekan, jika lebih advance lagi pada masa modern ini sudah ada banyak sekali kreasi dari para pakar, yang salah satunya paling menarik adalah Tsunami Survival Pod, yaitu berupa kapsul pengaman yang bisa dinilai menjadi tempat yang aman untuk menyelamatkan diri saat terjadinya tsunami, sehingga sesaat setelah adanya peringatan tsunami maka masyarakat atau pemilik kapsul bisa masuk ke dalam kapsul ini yang kedap air, namun tetap tersedia udara yang cukup baik untuk dapat menyelamatkan diri di dalam kapsul ini ketika terjadi luapan air dari gelombang tsunami. Meskipun memang harganya relatif mahal dan mungkin keterdapatannya sangat minim di Indonesia, namun teman-teman mungkin suatu saat bisa berkreasi dengan membuat bahan yang lebih terjangkau seperti itu, namun tetap memiliki kekokohan yang tinggi sebagai salah satu alternatif untuk masyarakat menyelamatkan diri dari adanya sapuan gelombang tsunami. Kemudian berikutnya adalah gunung api, karena domisili kita di Jogja, kemudian juga kerap kali terjadi peningkatan aktivitas vulkanisme dari Gunung Merapi, maka rasanya teman-teman teknik sipil UNY harus memiliki kewaspadaan terhadap potensi erupsi gunung berapi. Maka pada tahap prabencana yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan penyelidikan gunung api secara berkala untuk dapat memahami karakteristik terkini dari gunung api yang kita selidiki, apakah terjadi peningkatan vulkanisme atau relatif
stagnan secara aktivitas vulkanismenya. Kemudian penyelidikan tersebut juga tentu nantinya biasanya akan menghasilkan salah satu luaran berupa peta KRB atau peta kawasan rawan bencana, yang tentunya peta kawasan rawan bencana ini pun juga bisa menjadi panduan dalam pembangunan daerah mana saja yang berpotensi terjadi terdampak dari adanya erupsi gunung berapi dan daerah mana saja yang relatif aman. Kemudian juga dalam skala yang lebih besar lagi atau yang lebih terstruktur lagi, pembentukan tim tanggap darurat bisa menjadi opsi yang penting agar sesaat ketika terjadinya kondisi darurat saat terjadi erupsi gunung berapi, tim tanggap darurat inilah yang menjadi leading sektor untuk melakukan penanganan kedaruratan. Kemudian juga pemantauan terkini kita bisa mengamati dari berbagai aplikasi dan juga publikasi berbagai instansi yang berwenang pada bidang kegunung apian. Jika teman-teman berminat untuk menginstal aplikasinya, teman-teman bisa menginstal Magma Indonesia atau Info BMKG yang memang secara berkala bisa memberikan informasi terkait aktivitas vulkanisme di Indonesia. Nah, ini merupakan langkah mitigasi alternatif lain yang juga dirilis oleh BNPB saat sebelum terjadinya erupsi gunung berapi, yang menekankan terhadap persiapan dalam skala kecil, yaitu skala masyarakat dan skala keluarga. Jadi yang penting teman-teman harus senantiasa mengupdate informasi dari instansi yang berwenang, kemudian mempersiapkan segala kebutuhan yang mungkin sangat penting ketika terjadinya erupsi, termasuk di dalamnya adalah skenario untuk mengevakuasi diri dan juga dukungan logistik ketika terjadinya erupsi gunung berapi. Kemudian saat terjadinya letusan, maka yang paling penting adalah memastikan kita tidak berada di radius yang dinilai dapat terdampak dari erupsi gunung berapi, kemudian gunakan masker dan kacamata pelindung, karena abu vulkanik itu teman-teman kalau diamati secara mikroskopis bentuknya segitiga, jadi tajam-tajam, jadi berupa gelas yang sangat tajam-tajam, dan jika memang terhirup dalam jumlah yang banyak ke dalam paru-paru ataupun juga secara tidak sengaja masuk ke dalam mata kita, maka akan melukai jaringan mata dan paru-paru kita, sehingga akan sangat baik jika kita menghindarkan diri untuk tidak terhirup dan juga masuk abu ke dalam mata. Kemudian tentunya juga harus selektif dalam mengikuti arahan yang disampaikan oleh berbagai pihak, baiknya mengikuti arahan dari instansi ataupun pemangku kebijakan yang memang berwenang untuk memberikan arahan ketika terjadinya bencana tersebut. Kemudian setelah terjadinya erupsi gunung berapi, kerap kali erupsi gunung berapi ini berseri teman-teman karena akan ada erupsi susulan, maka harus memastikan bahwa kita tetap berada di area yang aman dari jangkauan erupsi gunung berapi, kemudian tetap mengenakan masker dan kacamata, karena abu vulkanik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat jatuh ke permukaan, dan biasanya dalam beberapa waktu masih berupa material suspensi yang melayang-layang di udara dan bisa terhirup oleh pernapasan kita. Kemudian juga tetap mengikuti informasi yang berkembang sembari berwaspada jika memang diikuti dengan adanya hujan, karena kerap kali juga diikuti adanya banjir lahar yang bisa menyapu oleh material erupsi gunung berapi. Lalu apa saja rekayasa keteknikan yang bisa dilakukan terhadap bencana vulkanik? Yang pertama adalah peta kawasan rawan bencana sebagai panduan dasar. Jadi jika teman-teman memang ingin melakukan pembangunan, pilihlah area-area yang berlawanan dari bukaan kawah gunung berapi setempat. Kemudian juga hindarkan dari lembah-lembah ataupun sungai-sungai yang bisa menjadi kanal aliran dari lahar jika memang adanya hujan yang membawa material erupsi tersebut. Kemudian masih sama, yang paling sederhana, kita membantu menyediakan papan penanda jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Kemudian monitoring dan early warning system pun juga dirasa perlu untuk membantu memberikan peringatan pada erupsi gunung berapi. Dan yang paling terkini adalah dengan membuat sabun dam untuk menahan laju material erupsi menjadi lahar
agar tidak tersapu dan memasuki area-area permukiman seperti itu teman-teman. Berikutnya kita lanjut ke bencana longsor. Jadi Bu Yuli pada beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan materi mengenai longsor. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami bahwa longsor terjadi ketika terjadi kondisi adanya tubuh batuan atau tubuh tanah yang jenuh akan air dan lepas, yang menyebabkan adanya gerakan tanah dan menjadi longsor. Nah, hal yang bisa dilakukan untuk program mitigasi prabencana adalah tentunya kita harus bisa mengurangi tingkat sudut keterjalan dari suatu lereng ataupun juga area limpasan air agar nanti sudut yang terjal ini bisa menstimulasi uh, longsoran tanah. Kemudian pembuatan bangunan penahan atau juga penanaman angkur atau piling pada lereng-lereng yang memang dinilai berpotensi dapat bergerak, maka dirasa perlu untuk menahan gerakan tanah yang kerap kali terjadi secara perlahan. Kemudian hindarkan pembangunan pada area-area yang memiliki lereng yang cukup terjal. Kemudian drainase agar air tidak melimpas kemana-mana pun juga penting. Dan penanaman dengan berbagai vegetasi yang memiliki akar rambat yang baik pun juga bisa membantu untuk mengikat tanah. Kemudian kalau terjadi bencana longsor, maka segera evakuasi diri dan hindarkan diri dari area yang menjadi longsoran, yang biasanya diawali dengan adanya suara gemuruh ataupun juga suara pohon yang rubuh dan runtuh, sehingga bisa menjauhkan diri dari masa tanah longsoran tersebut. Kemudian sesaat setelahnya longsor, maka kita harus tetap menghindarkan diri dari wilayah yang longsor karena biasanya tanah tersebut masih labil dan dapat terjadi longsor susulan. Kemudian apalagi jika terjadi hujan turun yang bisa meningkatkan kejenuhan air pada tanah yang bisa menstimulasi terjadinya banjir susulan. Lalu ini merupakan program mitigasi keteknikan yang bisa dilakukan untuk mengatasi longsor, teman-teman. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah intinya kita mencoba untuk menahan lereng ataupun massa batuan ataupun massa tanah yang dinilai bisa longsor dengan berbagai macam penahan. Yang pertama bisa dengan menancapkan bambu-bambu ataupun juga kayu-kayu sebagai analogi dari angkur dan diikuti dengan menahan melalui tanah ataupun pasir yang disimpan di dalam karung dan disusun sebagai dinding penahan, ataupun juga bisa dengan membuat tanggul bronjong dari pecah-pecahan batu dan diikat kawat, atau secara lebih advance lagi dengan membangun struktur melalui semen seperti ini. Dan ada banyak ragam lain teman-teman, ada juga yang menggunakan plat besi seperti itu, tapi intinya prinsip kerjanya adalah menahan massa batuan dan tanah yang mungkin bisa bergerak karena kejenuhan air ataupun juga sudut kelerengan yang relatif tajam. Kemudian jika memang secara sudut lereng tidak terlalu tajam, namun ada batuan ataupun tanah yang terekspos, maka perlu diupayakan untuk ditutup, baik ditutup secara alamiah dengan melakukan penanaman berbagai vegetasi yang memiliki akar dengan jangkauan akar yang dalam, ataupun dalam kondisi darurat bisa ditutup dengan terpal untuk mengurangi kejenuhan air jika terjadi hujan susulan. Jadi ini merupakan upaya darurat karena jika memang sudah ada mahkota longsornya pada bagian ini, sudah ada tubuh tanah atau batuan yang sudah bergerak, jika tidak ditutup dan terjadi hujan, maka massa tanah dan batuan ini akan kembali jenuh dan akan dimungkinkan untuk terjadinya longsor susulan. Ada banyak sekali vegetasi yang bisa ditanam untuk penutup tanah, yang umumnya adalah akar wangi atau juga bisa diselingi dengan vegetasi-vegetasi yang memang memberikan manfaat terhadap daya dukung tanah, tapi juga ternyata bisa memiliki nilai ekonomi dan ekologis.
Di antaranya ada petai Cina, nangka, jengkol, alpukat, cempedak, mahoni, beringin, cempaka, kenanga, ketapang, kopi, bambu, dan kenari. Jadi teman-teman bisa melihat nih dari skala yang paling kecil dulu, mungkin di belakang rumahnya ada tebing ataupun ada bukaan yang dirasa terlalu terjal, maka hal-hal sederhana seperti ini yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi potensi terjadinya gerakan tanah di sekitar kita. Kemudian rekan-rekan, yang terakhir adalah mengenai mitigasi kekeringan. Pada beberapa waktu lalu kita mendengar banyak informasi bahwa banyak terjadi kekeringan di sejumlah wilayah, yang wilayah tersebut eh, terjadi kesulitan air bagi masyarakat untuk memperolehnya, sehingga masyarakat akhirnya perlu menggali untuk memperoleh air, ataupun juga bahkan perlu membeli air yang didatangkan dari tempat lain. Maka program mitigasi yang bisa dilakukan adalah yang pertama dari tahap prabencana, yaitu perlu memanfaatkan sumber air secara efektif dan efisien, dalam artian tidak berlebihan dan menggunakan secara bijak. Kemudian penggunaan airnya pun juga harus diprioritaskan untuk penggunaan-penggunaan yang vital, misalnya untuk konsumsi, untuk masak seperti itu, sementara untuk kebutuhan lain bisa menggunakan sumber-sumber air alternatif. Kemudian juga sama seperti longsor tadi, penanaman vegetasi sebanyak mungkin di permukaan juga dinilai penting untuk dapat membantu infiltrasi dari pepohonan, agar akar-akar pohon tersebut bisa membantu menyerap air runoff di permukaan, yang bisa menjadi upaya untuk merecharge aquifer di wilayah tersebut. Kemudian jika memang terjadi atau terdapat mata air ataupun juga sumber air yang mengalir, maka kita harus melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber air agar sumber air yang tersedia tidak tercemar dan bisa dimanfaatkan secara langsung, ataupun jika tidak dimanfaatkan secara langsung, sumber air tersebut bisa dilakukan perlakuan yang sederhana sehingga siap untuk dikonsumsi. Kemudian juga dari skala kecil atau skala rumahan, kemudian skala lingkungan atau skala kota dan provinsi yang lebih besar lagi, rasanya perlu dilakukan pembuatan resapan air dengan membuat empang, waduk, ataupun juga lahan terbuka hijau dengan tidak menutup semen, agar area hijau tersebut atau area terbuka tersebut bisa menjadi area sebagai recharge atau area imbuhan dari air tanah dan air permukaan di daerah tersebut. Kemudian tampungan air yang berbentuk waduk atau embung sebagai upaya untuk menampung air permukaan pun juga dirasa perlu dibangun untuk memastikan ketersediaan dan kemudahan sumber air di permukaan. Nah, teman-teman, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari berbagai macam program mitigasi setiap bencana geologi tadi? Yang pertama adalah pemahaman mengenai kondisi geologi dan potensi geologi harus menjadi dasar pertimbangan teknis utama dalam pembangunan dan penyusunan program mitigasi bencana pada suatu daerah. Kemudian program mitigasi bencana yang komprehensif, yaitu pada tahap saat terjadi bencana hingga pasca bencana, perlu diterapkan secara utuh atau secara komprehensif, secara terpadu oleh pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai gerakan bersama untuk mewujudkan kesiapsiagaan bencana. Kemudian setelah kita mengetahui kondisi biologi, kemudian potensi bencana yang terjadi, maka rekayasa keteknikan terhadap berbagai potensi bencana geologi harus diterapkan, yang bisa diterapkan dari paling sederhana hingga berkembang menjadi yang paling kompleks sesuai dengan karakteristik potensi bencana geologi dari daerah kita. Jadi yang paling sederhana ataupun juga skala yang paling kecil dari skala rumahan, sumber resapan seperti itu, ditingkatkan skalanya jadi skala lingkungan, skala kota, ataupun juga secara lebih besar lagi menjadi skala nasional dan global. Kemudian program mitigasi bencana dan rekayasa keteknikan dapat menjadi solusi dalam mereduksi dampak bencana geologi yang merugikan masyarakat, baik korban masyarakat ataupun kerusakan properti. Dan yang terakhir,
harapan kita semua bahwa setelah menyelesaikan mata kuliah ini, teman-teman yang nantinya menjadi civil engineer diharapkan mampu. Jadi teman-teman nantinya setelah mata kuliah ini jika berkunjung ke suatu wilayah ataupun juga mendapat penugasan dari suatu wilayah kerja, setidaknya teman-teman bisa mengamati dan memahami kondisi geologi dari wilayah tersebut. Tidak perlu detail, cukup pahami saja kondisi-kondisi dari objek geologi vital. Misalnya apakah ada tebing yang terlalu curam, ataukah mungkin ada topografi yang terlalu datar yang berada di sekitar sungai utama, yang nantinya pemahaman terhadap kondisi geologi ini bisa menjadi dasar bagi teman-teman untuk mengidentifikasi potensi bencana geologi di daerah tersebut. Jadi ada satu wilayah, teman-teman ditugaskan di sana, teman-teman sudah menginventarisasi objek-objek geologi penting di sana, dan dari objek-objek geologi ini, teman-teman nantinya bisa menurunkan informasinya menjadi identifikasi potensi bencana geologi, sehingga nantinya dari pemahaman tersebut teman-teman sudah bisa nih mempersiapkan secara bersamaan program mitigasi apa yang perlu diterapkan pada wilayah tersebut, serta program pembangunan seperti apa yang tepat guna, yang termasuk di dalamnya minim akan dampak kerusakan oleh bencana geologi yang ada di daerah tersebut. Jadi tiga hal inilah teman-teman kunci, sebenarnya inilah kunci dari mata kuliah geologi dan kebencanaan, sehingga ke depannya teman-teman bisa melakukannya secara mandiri, baik dilakukan pada tahap simulasi ataupun juga tahap ujian, hingga nantinya pada tahap aktual ketika teman-teman menjadi civil engineer nantinya. Kemudian kami mohon kesediaan lah kita belajar studi kasus bersama ya dari teman-teman yang hadir. Jadi nanti akan ada satu atau dua orang beruntung yang dipilih oleh teman-temannya untuk dapat memberikan gambaran kondisi geologi atau kondisi alam di tempat tinggalnya, dan kira-kira kalau dari kondisi geologi dan kondisi alam di tempat tinggal teman-teman tersebut, potensi bencana apa yang mungkin bisa terjadi, dan jika teman-teman diberikan kesempatan untuk melakukan program mitigasi di rumah teman-teman, program mitigasi apa yang teman-teman akan terapkan seperti itu. Halo Mas Irza, mohon diinformasikan kepada kelas Mas Irza asalnya dari mana, kemudian bagaimana kondisi alam atau kondisi geologi di sekitar tempat tinggal Mas Irza, dan apa potensi bencana geologi yang terjadi, dan kira-kira kalau Mas Irza nanti menjadi pejabat daerah seperti itu, program mitigasi apa yang Mas Irza terapkan Mas di sekitar tempat tinggal Mas Irza? Silakan Mas Irza. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya tinggal di wilayah Minggir Sleman, itu Oke, paling barat, baik, berbatasan dengan Kulon Progo. baik. Lalu gimana Mas kondisi alamnya Mas atau kondisi geologi di daerah Minggir tersebut Mas? Apakah mungkin misalnya ada sungai besar atau ada tebing-tebing terjal, atau bahkan mungkin pada beberapa bulan ini mengalami kekeringan seperti itu Mas, daerah Minggir Mas? Oke, untuk daerah Minggir itu karena berbatasan dengan Kulon Progo itu ada sungai besar, Sungai Progo Pak. Oke, baik. Lalu kalau dari kondisi atau keterdapatan Sungai Progo tersebut, kira-kira potensi bencana geologi apa Mas yang mungkin terjadi Mas? Untuk sejauh ini belum ada Pak. Mungkin kalau ada lahar dingin itu dampaknya nggak terlalu luas. Oke, baik Mas Irza. Berarti kalau seperti itu ya, apa Mas Irza bisa menilai bahwa di daerah Minggir secara keterdapatan potensi bencana geologinya relatif rendah seperti itu ya Mas. Iya Pak. Namun sebenarnya kalau kita lihat jauh lebih depan seperti itu Mas, yang perlu diperhatikan sepertinya Sungai Progo itu Mas adalah pengembangan kawasan permukiman Mas yang harus memperhatikan elevasi pembangunannya Mas. Dalam artian lahan-lahan atau perumahan yang akan dibangun setidaknya harus memiliki beda elevasi yang cukup signifikan dengan kanal atau bantaran banjir Sungai Progo, agar kalau memang terjadi peningkatan debit air dari Sungai Progo tidak tidak meluap dan masuk ke daerah permukiman Mas Irza. Lebih kurang seperti itu mungkin Mas Irza ya.
Iya, baik Pak. Baik, baik. Ada lagi tambahan Mas Irza? Mungkin untuk saya ini cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Irza atas informasinya Mas. Sangat menarik Mas. Oke, kembali Oke. teman-teman diberikan kesempatan bagi teman-teman semua jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan lebih lanjut, baik yang mungkin kasus yang memang teman-teman temukan di sekitar teman-teman ataupun ditemukan di media sosial, silakan saja bisa kita diskusikan. Oke, kemudian orang kedua yang beruntung untuk mendiskusikan kondisi tempat tinggalnya adalah Mas Farhan Ardiansyah. Halo Mas Farhan. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang Mas Farhan. Silakan Mas, mohon diceritakan kepada kami Mas Farhan asalnya dari mana, kemudian apa saja objek geologi atau kondisi alam yang mungkin berpotensi menjadi bencana geologi di sekitar tempat tinggal Mas Farhan, Mas. Ya, saya sebelumnya saya tinggal di daerah Bantul, pasnya di Bangunjiwo, dan di sini tuh jenis tanahnya itu jenis tanah merah. Jadi kadang kalau musim hujan, sebelumnya juga tempat ini tuh kayak daerah perbukitan juga. Oke. Jadi kalau musim hujan begini yang curah hujannya cukup tinggi, jadi agak rawan longsor juga. Tapi sejauh ini belum, soalnya baru mulai hujannya baru kemarin juga kebetulan. Oke, baik Terus Mas. juga kalau hujan, penyerapan air di sini belum bagus dan drainasenya kayaknya masih kurang juga. Jadi untuk banjir itu masih sering untuk tahun-tahun yang lalu itu. Oke, baik Mas Farhan. Jadi kalau bisa kami rekap seperti itu, maka dua potensi bencana yang mungkin terjadi yaitu longsor dan banjir seperti itu ya Mas Farhan. Ya, betul. Baik, kalau seperti itu, kira-kira jika Mas Farhan berkesempatan menyusun rencana atau program mitigasi di daerah Bangun Jiwo seperti itu Mas, apa yang akan Mas Farhan canangkan Mas, rekayasa teknikannya Mas? Kalau untuk mengatasi longsor itu sendiri, mungkin kalau di daerah yang vital atau di sebelah jalan itu mungkin bisa dibuat tanggul atau dinding penahan untuk daerah tanahnya itu agar tidak langsung jatuh dan menutup akses masyarakat untuk lewat dan membahayakan keselamatannya. Terus untuk mengatasi banjir itu sendiri kayaknya lebih buat infrastruktur drainase yang memadai biar air itu bisa mengalir ke sungai langsung gitu. Jadi nggak eh, masuk ke pemukiman masyarakat dan menyebabkan banjir yang ya merugikan. Oke, baik, bagus sekali Mas Farhan, terima kasih Mas. Namun sebelumnya, kalau Bangun Jiwo itu seberapa jauh Mas dari yang sesar Opak itu Mas? Dari Kali Opak, apakah jauh Mas? Kalau dari sesar opaknya tuh lumayan jauh sih, Pak. Oke, baik-baik. Jadi kalaupun memang terjadi kembali gerakan sesar Opak, tidak terlalu signifikan ya Mas, karena letaknya ya Mas. Ya, semoga. Baik-baik. Terima kasih Mas Farhan atas informasi dan pandangannya Mas, sangat menarik. Berikutnya, Makasih kembali. orang ketiga beruntung yang akan sharing kepada kita semua adalah Mas Kevas Dilan Noverio. Halo Mas Dilan. Ya, Pak, gimana? Ya, Mas Dilan, kami mohon informasi Mas seperti teman-teman tadi Mas terkait asal Mas Kevas, kemudian Mas Dilan, kemudian juga bagaimana kondisi geologinya Mas. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kewas Dilan dari kelas E, asal saya dari Mayudan, Sleman. Oke, baik. Silakan Mas Dilan. Untuk kondisi geologinya di wilayah saya Mandali-Mandali saja, Pak. Oke. Kemudian apakah ada objek geologi yang mungkin bisa ini Mas, bisa menyebabkan atau uh, menjadi agen bencana geologi Mas? Mungkin misalnya tebing yang terjal, sungai yang besar, atau kerap kali terjadi genangan-genangan air Mas. Tidak ada, Pak, sepertinya, Pak, karena daerah saya cukup landai sih, Pak, Oke, baik-baik. Kalau daerahnya. baik, Cuma kalau mungkin Hmm, kekeringan, kekeringan ya Mas. iya, Seperti apa tapi Mas? juga nggak kering banget. Oke, Kan daerah saya kan anu Pak apa di daerah persawahan-persawahan gitu, cuma dia sawahnya pada kering gitu Pak, nggak ada air, terus harus minta bantuan pakai apa itu, pakai air itu loh Pak, oke, untuk pakai pengairan. tangki air itu ya Mas ya.
Baik, Mas. Sebenarnya kalau seperti Ya, kita semua menangkap ada dua poin Mas yang menarik dari tempat tinggal Mas Dilan. Yang pertama adanya potensi kekeringan dan itu bisa menjadi kesempatan bagi Mas Dilan untuk kira-kira program mitigasi apa yang bisa dicanangkan untuk mengatasi kekeringan sawah. Kemudian yang kedua Mas, kalau di sawah itu kan biasanya di permukaannya tersusun atas lempung ya Mas, oleh clay seperti itu Mas. Jadi biasanya karakteristik clay ini Mas, dia memiliki behavior atau perilaku swelling Mas. Swelling itu dia akan mengembang ketika basah, ketika lembab, namun akan apa ya, shrinkage, menciut ketika kering seperti itu Mas. Nah, jadi kalau ada struktur yang duduk di atasnya yang dibangun pada saat musim hujan, saat dia lagi mengembang dan tiba-tiba kering, terjadi penyusutan dari lempung ini, maka akan mempengaruhi struktur yang ada di atasnya, Mas Dilan. Dan ini juga sebenarnya walaupun tidak bisa dikelompokkan menjadi bencana geologi, tapi menjadi kondisi geologi khusus, Mas, yang berdampak terhadap pembangunan. Nah, biasanya swelling clay atau lahan-lahan yang tersusun bekas sawah dan dibangun suatu konstruksi di atasnya perlu dilakukan treatment penimbunan dengan material non-clay, Mas, yang tidak memiliki behavior atau perilaku swelling tadi Mas, tidak mengembang dan mengkerut tadi Mas seperti itu. Jadi itu sebenarnya ide yang kita semua bisa lihat dari tempat tinggal Mas Dilan. Nah, kalau yang kekeringan tadi kira-kira program mitigasinya yang akan Mas Dilan canangkan apa Mas untuk mengatasinya Mas? Apakah cukup jika diatasi dengan suplai air menggunakan tangki air saja atau ada upaya lain yang bisa dilakukan Mas untuk mengatasi kekeringan? Karena kan kalau mendatangkan tangki air nih biayanya lumayan ya Mas. Ada faktor biaya yang ikut ke dalam sana Mas. Kira-kira apakah Mas Dilan ada ide Mas ataupun juga mungkin gagasan dari perspektif sipil Mas yang bisa dilakukan seperti itu? Kalau sungai besar atau sistem irigasi apakah sudah ada Mas di lahan persawahan dekat tinggal Mas Dilan? sih Bagaimana Mas? ada irigasi, ada sungai dari sungai. Oke, nah itu bagaimana? Kering juga ya Mas? Ya, nggak nggak kering tapi nggak bisa buat mancing. Wah, itu yang sulit ya, nggak bisa mancing. Oke, jadi betul Mas. Sebenarnya kalau Mas Dilan atau kita semua lah ya sebagai civil engineer, ada aspek rekayasa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi kekeringan di wilayah Mas Dilan. Yang pertama adalah dengan membangun irigasi dan ternyata sudah terbangun. Dan yang kedua, kami pernah mendapatkan kasus seperti itu Mas di daerah Ngawi. Jadi ada satu lahan persawahan di daerah Ngawi di Kecamatan Geneng itu yang tidak terkoneksi dengan sumber air permukaan sama sekali, Mas. Jadi pemenuhan jadi pemenuhan sumber air untuk lahan persawahan tersebut full semuanya menggunakan sumur bor. Nah, biasanya memang kekeringan ini terjadi di permukaan saja, tapi di bawah permukaan itu ada aquifer-aquifer air yang jika penggunaannya secara bijak bisa ikut menyuplai pemenuhan kebutuhan air permukaan. Jadi seperti itu Mas Dilan diskusinya Mas terkait terkait kondisi daerah tempat tinggal Mas Dilan. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama Mas Dilan. Tapi memang kalau yang untuk mancing tadi, kalau sumur bor memang masih belum bisa teratasi seperti itu Mas Dilan. Oke, nah ini karena tadi sudah banyak ya yang dari Sleman, kemudian dari Bantul. Kembali mohon satu orang kira-kira apakah ada yang di luar Jogja, yang asalnya di luar Jogja yang bisa memberikan informasinya, misalnya dari Sulawesi, Sumatera, ataupun Kalimantan, ataupun juga dari Jawa juga bisa. Silakan teman-teman yang ingin berbagi informasi. Grace mungkin bisa berbagi informasi. Baik, Oke, baik, Yuli, Mbak Grace. ya baik Pak. Apakah suara saya terdengar?
Terdengar Mbak Grace, silakan Mbak. Ya baik, saya tinggal di Papua Pak, tepatnya di kota Nabire. Dan tempat tinggal saya itu sebenarnya jarang sekali terjadi bencana, baik itu banjir ataupun gempa dan bahkan gunung meletus karena di daerah saya tidak terdapat gunung Pak. Ya, seperti itu. Daerah saya di pesisir, namun juga sangat minim terjadinya banjir, gitu Pak. Cuman kalau misalnya saya lihat dari beberapa kejadian ketika saya tinggal di Nabire, itu bencana yang terjadi namun jarang sekali itu hanya banjir Pak, hanya banjir. Oke, baik. Gempa Banjir juga ini jarang terjadi. baik. Kalau banjir seperti apa Mbak Grace? Banjirnya itu karena curah hujan, karena tumpukan sampah, atau karena luapan laut, Mbak Grace? Maaf Pak, apakah bisa diulang tadi suaranya tidak terdengar? Ya, kalau banjir yang pernah terjadi di daerah Nabire itu, apakah karena peningkatan curah hujan, apakah karena sumbatan material pada sistem drainase, atau karena luapan laut, Mbak, atau rob seperti itu, Mbak, yang menjadi penyebabnya? Ya, baik Pak, berdasarkan pengamatan saya itu karena terjadinya curah hujan yang cukup tinggi Pak. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Grace, dalam perspektif sebagai civil engineer, seperti apa, Mbak? Rekayasa dan program mitigasi yang bisa dicanangkan untuk mengatasi bencana di Nabire tersebut. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri Pak, eh, saya memilih untuk membangun infrastruktur drainase. Karena saya juga lihat di daerah saya itu sangat minim drainase. Jadi mungkin penanggulangannya seperti itu Pak. Oke, baik. Menarik. Sangat menarik, Mbak Grace. Kalau kekeringan bagaimana, Mbak? Sangat jarang terjadi Pak. Oke, Bahkan baik. tidak pernah terjadi Pak, kalau kekeringan. Baik, baik. Berarti ya potensi banjirnya ini ya hanya potensi bencana hanya banjir. Oke, menarik Mbak Grace. Jadi sudah tahu arah dari program mitigasi bencana berbasis kondisi geologi. Terima kasih Mbak Grace. Kemudian Bu Yuli, kami mohon informasi lagi Bu, siapa lagi teman-teman yang berasal dari mungkin Sulawesi, Kalimantan, atau Sumatera Bu, yang bisa berbagi kepada kita semua. Mbak Andin, Mbak Andini Putri, silakan. Oke, baik. Silakan Mbak Andini. Baik Pak, sebelumnya saya berasal dari Lahat, Sumatera Selatan. Oke, baik. Baik, Mbak Andini Putri, bagaimana kondisi lahat, Mbak? Apa saja yang potensi bencana yang kerap atau pernah terjadi di lahat, Mbak? Bencana yang pernah terjadi di Lahat, kurang lebih beberapa bulan yang lalu, Lahat pernah terjadi banjir bandang, Pak. Oke, baik. Di kecamatan atau daerah apa, Mbak Andini, yang terjadi banjir bandang tersebut? Di semua kecamatan di Kabupaten Lahat, Pak. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Lahat. Oke, baik. Jadi kalau banjir bandang yang terjadi tersebut, bagaimana, Mbak, karakteristiknya? Apakah hanya lumpur saja, ataukah disertai dengan material dari mungkin batang-batang kayu seperti itu, Mbak? Kalau untuk itu saya kurang tahu Pak, soalnya pada saat terjadi banjir itu saya hanya mendapatkan informasi dari orang rumah kalau itu terjadi banjir di sana. Soalnya pada saat banjir itu saya sedang tidak ada di Sumatera. Oke, baik. Nah, kalau menindaklanjuti dari banjir bandang yang terjadi di daerah Lahat tersebut, Mbak Andini Putri, kira-kira program mitigasi apa yang ingin atau perlu dicanangkan, Mbak, di Kabupaten Lahat? Mungkin dari saya di daerah saya itu kan pembangunan drainasenya juga sangat minim ya Pak. Jadi mungkin bisa dilakukan pembangunan drainase atau pembangunan tanggul. Oke, baik. Pembangunan tanggul ini maksudnya di sepanjang tepi Sungai Lematang dan Sungai di Tanjung Sakti tersebut, atau di sekitar permukimannya, Mbak Andini? Mungkin di sekitar Sungai Lematang Pak. Karena kan kalau di daerah sayanya, di kecamatan sayanya itu banjirnya besar itu karena terjadi, kalau sepengetahuan saya bilang orang tua itu karena terjadi adanya apa sih namanya itu? Bukan.
apa namanya Pak, bendungannya itu jadi pecah gitu Pak. Oke, berarti ada bendungan yang jebol seperti itu ya Mbak Andini. Iya Pak. Oke, baik, baik. Jadi menarik Mbak Andini sudah bisa mengidentifikasinya. Berarti kalau seperti itu Mbak, dapat kita simpulkan bahwa banjir bandang tersebut terjadi yang pertama karena ada kegagalan struktur bangunan, dalam hal ini bendungan, yang melepaskan volume air dalam jumlah besar secara mendadak, seperti itu Mbak Andini Putri. Kemudian juga kalau kita cermati dan pelajari lebih lanjut, di hulu Sungai Lematang itu sudah banyak sekali penggarapan lahan ya, baik untuk kebutuhan pemenuhan kayu ataupun juga penambangan, misalnya di Merapi Timur, Merapi Barat, kemudian yang menyebabkan adanya limpasan air dalam jumlah besar yang membawa material yang tercuci selama air tersebut melimpas di permukaan karena sudah tidak ada lagi tutupan lahan. Jadi memang untuk saat ini adalah melakukan penanggulan. Jadi benar, kalaupun memang dilakukan normalisasi sungai, rasanya agak sedikit memerlukan sumber daya yang cukup besar karena memang secara dimensi Sungai Lematang sangat lebar dan juga sangat dalam, serta banyak sekali material yang harus dikeruk untuk menambah volume dari kanal Sungai Lematang agar tidak terjadi luapannya. Baik, menarik. Terima kasih Mbak Andini Putri. Jadi tadi dari Papua sudah, dari Sumatera sudah, dari Jawa sudah. Nah, kami mohon satu orang, Bu Yuli, yang beruntung, teman-teman kita, apakah ada yang dari Sulawesi atau Maluku atau Kalimantan? Dari daerah timur ini Sabil dari NTB ya Pak NTB. Mas Oh, Sabil silakan. Oke, menarik. Dari NTB, silakan. Pak. Ya, silakan Mas Sabil. Untuk area tempat tinggal saya sepertinya kurang terjadi bencana geologi, Pak, baik dari banjir, longsor, atau yang lainnya. Paling yang sering terjadi itu gempa sih, Pak. Gempa. Oke, baik. Mas Sabil, sebelumnya apakah bisa disampaikan Mas kepada kami di NTB di bagian mananya Mas? Di Bima, Pak. Oke, di Bima. Apakah kekeringan juga kerap terjadi Mas? Kalau sepengalaman saya tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Oke, berarti yang memang sering terjadi adalah gempa ya Mas? Iya, Pak. Baik. Lalu bagaimana Mas Sabil? Dari Mas Sabil dalam perspektif sebagai civil engineer, kira-kira program mitigasi apa yang bisa dicanangkan Mas untuk menangani bencana gempa yang kerap terjadi di Bima Mas? Apakah Mas Sabil ada ide Mas atau gagasan untuk mengatasi atau program mitigasi apa Mas yang bisa dicanangkan Mas? Mungkin tetap waspada terhadap bencana bumi susulannya, Pak. Oke, kemudian Mas? Berada di luar bangunan, Pak, terutama di atas. Oke, baik. Berarti ini sebenarnya ide Mas Sabil adalah wujud program mitigasi non-fisik ya Mas, Ya, yang Pak. terkait dengan kesiapsiagaan masyarakat jika terjadi gempa. Kalau untuk mitigasi fisiknya bagaimana Mas? Atau misalnya bangunan-bangunan existing atau yang akan dibangun harus seperti apa Mas agar bisa tahan terhadap gempa yang mungkin terjadi Mas? Bagaimana Mas? Memperkokoh bangunan dari segi fondasi dan lain-lainnya, Pak. Oke, baik, baik, baik Mas Abil. Jadi itu poinnya Mas. Eh, kita sudah deal ya bahwa memang di selatan Indonesia termasuk NTB atau lebih jauh lagi Bima memang memiliki riwayat dan rekaman gempa yang cukup intens, sehingga satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan awareness dan kesiapsiagaan masyarakat jika terjadi gempa. Kemudian terhadap bangunan-bangunan existing ataupun yang akan dibangun harus memiliki daya tahan terhadap gempa yang dimulai dari struktur bangunannya. Oke, Mas Abil, terima kasih Mas atas informasinya, menarik Mas. Kemudian teman-teman, ini kita sudah berada di penghujung kelas. Jadi sebelum kelas ini diakhiri, kembali terakhir kami berikan kesempatan jika memang bagi teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan materi pada hari ini ataupun 4 pertemuan yang lalu, dipersilakan.